Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad qamril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil maw'ud sirrul jahr fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ghina'i fadli wa khayatir ruhi wa sabr qalbi wa najati fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih diberikan sehat wal afiah, masih diberikan banyak umur sehingga kita bisa berkumpul di musala An-Nur yang penuh barakah ini di waktu yang mustajabah menjelang buka puasa. Mari kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah tercurah deras kehadiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan bacaan salawat bisa menambah rasa mahabbah kita, cinta kita kepada beliau baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kalau kita semua mendapatkan syafaat pertolongan beliau di yaumul qiyamah. Amin Allahumma. Ayol hadirin rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kitab Arba'in Nawawi, hadis ke 22. Sebelum kita baca hadis, kita hadiahkan Fatihah untuk mu'allif kitab Al-Hadiyah wa ala kulli niyatin sholihah wa nawaitu ma nawa aslafuna sholihun wa nawaitu ma nawa nakra. Kitab Arba'in Nawawi wa nakhussu khususan Al-Imam An-Nawawi Syarafuddin anak wa usuli wa furi wa anwarihi wa ba'ala barakatihi fi din wa dunya wal akhirah. Anallahu yataghassahu bir rahmah wal maghfirah. Anallahu yu'addu darajati fil jannah wa yu'addu alaina min barakatihim wa asrarihim wa ba'alumihim barakatihim fi din wa dunya wal akhirah. Allahumma fi niyatina fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa halakana fi haladihim wa lahadihim ya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Rabbi firli wa liwalidayya wa li jami'il muslimin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa min barakatihi fid dharaini amin 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 ya rabbal alamin. Al-haditsus tsani wal 'ishruna an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhumah anna rajulan sa'ala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitu al-maktubat
wa sumtu Ramadan wa akhlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'an adkhulul jannah. Qala na'am. Rawahu Muslim. Wa makna haramtul haram astanabtuhu wa makna ahlaltul halal fa'altuhu muqtaqidan khillahu. Shadaqar Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis yang ke-22. An Abi Abdillah Jabir ibni Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhumah. Ya. Dari sahabat Abi Abdillah Jabir bin Abdillah al-Ansari. Jadi bapak beserta anaknya. Hadis ini dari Abi Abdillah Jabir bin Abdillah. Anaknya namanya Abdillah Jabir, bapaknya namanya Abdillah. Dua-duanya ini dari sahabat Al-Ansari, sahabat Ansar. Maka radhiyallahu anhumah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dari sahabat Abdillah Jabir beserta bapaknya Abdillah. Beliau ini sama-sama daripada sahabat Ansar. Sahabat Ansar, kalau kita cerita sahabat Ansar itu luar biasa. Sahabat Ansar itu luar biasa, dermawannya luar biasa, suka menolong. Maka ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah dengan kaumnya Muhajirin, disambut oleh mereka kaum Ansor. Kaum Ansor itu berebut rumahnya itu ingin disinggahi oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Sayyidina Abu Bakar dan para sahabat lainnya. Kalau bahasa Jawa nang omahku wae. Mereka itu berebut, sahabat. Mereka berebut rumahnya itu pengen disinggahi oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya Nabi Muhammad, tapi sahabat-sahabat kaum Muhajirin juga mereka ditawari kaum Ansor untuk bersinggah bertempat tinggal di rumah kaum Ansor. Maka Nabi Muhammad itu bingung, wah ini kalau saya yang menentukan maka menjadikan iri atau meri mereka sahabat Ansor. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, biarlah unta ini yang berjalan dan unta ini yang berhenti. Artinya Rasul Muhammad SAW biar tidak terjadi iri dan meri menentukan Rasulullah, biar unta ini yang berhenti. Maka unta ini berhenti di sahabat namanya sahabat Ayyub al-Ansari. Sahabat Ayyub al-Ansari. Fi riwayat Nabi Muhammad SAW itu tinggal di rumah sahabat Ayyub al-Ansari itu selama 7 bulan. Selama 7 bulan Rasul Muhammad SAW tinggal di rumah sahabat Ayyub al-Ansari. Dan yang masakkan Rasulullah itu istrinya langsung, sahabat Ayyub al-Ansari. Bagaimana sahabat Ayyub al-Ansari ini mengambil keberkahan dari Nabi Muhammad SAW. Walaupun sahabat Ayyub al-Ansari itu yang punya rumah, walaupun istri sahabat Ayyub al-Ansari yang masak, tapi sahabat Ayyub al-Ansari dan istrinya itu tidak berani makan sebelum Rasul Muhammad SAW terlebih dahulu makan. Setelah Rasulullah makan, maka sahabat Ayyub al-Ansari beserta istrinya itu
mengambil makan bekas piring yang dipakai Nabi Muhammad SAW. Itu kaum Ansor. Nah, maka disebut dengan Al-Ansori karena sahabat Abdullah Jabir serta ayahnya atau romonya Abdullah ini dari kaum Ansor. Anna rajulan sa'ala Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sesungguhnya ada seorang laki-laki itu sa'ala Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala ara'aita idza shallaitu al-maktub wa sumtu ramadan wa akhlautul haram wa haramtul haram walam yazid ala dzalika syai'an adkhulul jannah. Qala na'am. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah jika aku ini mempunyai amalan idza shallaitul maktubah, hanya melakukan sholat maktubah, sholat 5 waktu, wasumtu ramadan, hanya melakukan puasa Ramadan, tidak ada puasa sunnah yang lain, wa akhlaqul halal, memakan makanan yang halal, wa haramtul haram, dan menghindari daripada makanan yang haram. Walam azid ala dzalika syai'an, saya tidak menambah daripada amalan-amalan tersebut selain sholat 5 waktu, puasa Ramadan, memakan makanan yang halal, menjauhi makanan yang haram. Adkhulul jannah, apakah saya ini tergolong orang yang akan masuk ke dalam surga? Qala na'am, maka dijawab oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na'am, engkau itu akan tergolong daripada penduduk ahli surga. Nah, ini buat motivasi kita, buat penyemangat kita. Kayak kita ini kan ibadah hanya semampunya, mas totok tuh. Bagaimana idza shallaitul maktubah, sholat, kita itu kan sholat hanya sekedar sholat. Kalau pangkat derajat kita untuk khusyuk itu kadang berat ketika Allahu Akbar, itu pikiran melayang-layang. Kadang baca Fatihah itu enggak selesai baca Fatihah malah nyambung kemana-mana. Ini nama betul. Baca tahiyat itu enggak selesai, baca tahiyat malah nyambung Fatihah. Ini nama betul. Lah itu bagaimana dengan kita? Al-aita idza shallaitul maktubah. Kalau orang soleh mengajarkan kepada kita, kalau kita untuk sholat khusyuk dari awal takbiratul ihram sampai salam itu sangat sulit. Maka kalau bisa itu kita khusyukkan ketika di 4. Yang pertama ketika takbiratul ihram pertama, Allahu Akbar. Itu semaksimal mungkin kita lakukan dengan khusyuk. Dengan apa? Khusyuk. Yang kedua, ketika membaca Fatihah dilafal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu yang ketiga. Yang kedua, ketika baca Allah, ya Allah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma'ana. Itu semaksimal mungkin seakan-akan kita itu menghadapkan wajah kita, seakan-akan namanya ihsan, seakan-akan kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga dilafal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang keempat ketika assalamu alayka
ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wes insyaallah. Kalau kita suruh khusyuk tadi dari awal sampai akhir, kayak tidak mungkin. Maka semaksimal mungkin ketika di 4 itu kita yang khusyuk. Insyaallah, insyaallah. Ya, sallu ra'aitumuni kama usolli. Salatlah seperti halnya salatnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, Pak Ustadz, kok kono khusyuk? Kadang saya 5 waktu bolong-bolong, tidak genep. Kok kono khusyuk? Lah, pangkat atau derajat kita, makam kita itu sudah melakukan sholat 5 waktu, istimewa. Ora bolong, tidak meninggalkan sholat, istimewa. Maka ini buat penyemangat kita, ya, sholat, jangan sampai kita meninggalkan sholat, karena sholat itu yang menjadi penentu awwaluma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamati as-sholah. Kelak yang pertama kali dihisab itu adalah sholat. Bagaimana dengan sholat kita? Kalau sholat kita baik, insya Allah semua amal itu ikut baik. Kalau sholat kita buruk, amal-amal itu juga akan buruk. Maka kunci daripada amal bagaimana kita menjaga sholat. Idza shallaitu al-maktubat wa sumtu Ramadan. Banyak sekali di antara kita yang mengaku orang Islam, ya, mereka mengatakan Islam tapi mereka tidak melakukan puasa. Ini penyemangat juga. Harus wasumtu Ramadan, melakukan puasa puasa Ramadan. Tidak melakukan puasa sunnah yang lain bagaimana? Tidak melakukan sholat puasa Senin Kemis, puasa Yaumul Bid, puasa dan sebagainya. Bagaimana? Tidak apa-apa. Yang penting wajib bagi kita ini wasumtu Ramadan. Nah, puasa itu bermacam-macam pangkat. Puasa itu bermacam-macam derajat. Kalau puasa kita kan yang penting tidak makan dan tidak minum, tidak batal. Belum bisa menghindari daripada cara menghilangkan pahala puasa. Tidak sengaja kumpul-kumpul di kerjaan, gosip temene. Padahal itu bisa mengurangi daripada pahala puasa, membatalkan daripada pahala puasa. Wasumtu Ramadan, hanya melakukan puasa Ramadan. Wa akhwatul halal, ini berat. Makan makanan yang halal. Banyak kalau sekarang itu kan banyak kasus-kasus kok makan halal, makan subhat sekarang berat. Banyak ada Pertamina oplosan, ada apa itu tambang timah dan sebagainya. Mereka itu ya Allah, padahal itu diperintahkan ahlakul halal, makan makanan yang halal. Apalagi haramul haram, makan makanan yang haram. Naudzubillah min dzalik. Subhat saja tidak boleh, apalagi makan makanan yang haram, korupsi dan sebagainya, jangan. Imam Idris radhiyallahu anhu, kita kenal semua Imam Idris, ayahanda daripada Imam siapa? Imam Syafi'i. Imam Idris, Imam Idris itu menjaga daripada makanan halalnya sampai beliau punya putra yang terkenal. Madhab kita Imam Syafi'i bagaimana menjaga makanan itu benar-benar halal. Beliau itu sampai tidak sengaja memakan buah delima, memakan buah delima di sungai, tidak sengaja dimakan. Wah, saking laparnya dimakan. Imam Idris ini setelah makan, ya Allah, ini buah delimanya siapa? Saya belum minta ridho dan izinnya, tapi ini saya makan.
belum tahu halal atau haramnya, namanya syubhat. Kalau kita kan enggak, ada buah pinggir jalan, wah ini enak nih, ada mangga, ambil. Ada C rambutan, wah enak nih, ambil. Nah ini bagaimana Imam Idris itu mempunyai anak yang begitu alim, terkenal madhab kita Imam Syafi'i, karena beliau menjaga daripada makanannya, makanan subhat. Nah, makan delima di sungai dimakan, wah maka mencari, oh ini punya siapa ini kok saya makan delimanya, maka dicari, oh ternyata punya Pak Abdullah, wa fi riwayat namanya Abdullah, hamba Allah. Maka Imam Idris ini suruh mengabdi selama 3 tahun tanpa dikasih gaji, hanya memakan 1 delima, suruh mengabdi bekerja selama 3 tahun tanpa gaji. Kira-kira kalau kita mau enggak ya? Pasti nggak mau. Wah, delima 1 itu harganya berapa, masa suruh ngabdi selama 3 tahun tanpa gaji, wah berat ini. Tapi demi mendapatkan keridhaannya maka dilakukan pengabdian selama 3 tahun. Setelah 3 tahun selesai, maka Imam Idris ini matur kepada Abdullah, Pak Abdullah, ini saya sudah menyelesaikan pengabdian saya selama 3 tahun, maka saya sudah mendapatkan ridho daripada panjenengan, sudah mengikhlaskan delima yang saya makan. Belum bisa saya mengikhlaskan dan meridhokan delima yang jenengan makan. Ada satu tugas lagi, engkau harus menikahi putriku, harus menikahi putri dari Pak Abdullah. Tapi mohon maaf, putriku itu tidak sesempurna wanita-wanita di luar. Putriku itu telinganya itu budek, matanya itu buta picek, mulutnya itu bisu, tangan dan kakinya buntung. Wah, ya Allah, gara-gara delima 1 risikonya besar. Kalau kira-kira jenengan mau enggak suruh ngabdi 3 tahun, suruh menikahi anaknya yang anaknya katanya picek, budek, bisu, buntung, kira-kira jenengan lari enggak? Kita lari pasti, wah berat ya. Tapi demi keridhaan dan keikhlasan delima yang dia makan, maka bismillah, manut. Sudah mari, bener deh ya. Sudah ada. Lah ini kajiannya kok baru sebentar belum. Masya Allah. Wah, belum selesai jawaban Rasulullah qala na'am. Wallahu a'lam. Semoga manfaat barokah. Mari kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Bismillahirrahmanirrahim.
nawaitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdartu birahmatika ya arhamar rahimin. Bukannya